Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak munculnya Yesus di hadapan umum, dia menjadi sebuah teka-teki bagi semua orang. Semua orang bertanya, siapakah dia? Pertanyaan ini mengganggu pikiran manusia yang sempat maupun yang tidak sempat berjumpa dengan dia secara pribadi. Orang-orang besar pun seperti Raja Herodes dan Yohanes Pemandi tidak ketinggalan bertanya-tanya dalam hati, siapakah Yesus itu? Yesus tahu bahwa orang banyak bertanya-tanya mengenai siapa dirinya. Dan dia hanya memberi jawaban secara tidak langsung, yakni ia menyembuhkan orang-orang sakit, ia mengusir roh jahat dan yang kerasukan, dan ia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Namun, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan Yesus itu menimbulkan pendapat yang macam-macam di antara orang banyak. Para ahli Taurat dari Yerusalem menilai Yesus secara sangat negatif. Mereka berpendapat dia seorang kerasukan iblis. Lihatlah Markus bab 3 ayat 22. Kaum keluarga Yesus sendiri mengemukakan pendapatnya sendiri. Mereka katakan, dia itu seorang yang tidak waras lagi. Lihatlah Markus bab 3 ayat 21. Pendekata pribadi Yesus menimbulkan pertanyaan bagi siapa saja. Bukan hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi bahkan menimbulkan kegoncangan dan ketegangan. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah Yesus ini? Selama ini pertanyaan itu selalu dikemukakan oleh orang banyak. Tiba-tiba Yesus sendiri yang bertanya kepada murid-muridnya. Seperti yang kita dengar dari bacaan Injil. Dia katakan, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus itu dapat dijawab oleh murid-muridnya dengan mudah. Sebab, ya pendapat massa diketahui semua orang. Menurut pendapat umum itu, Yesus bukan manusia biasa-biasa saja. Dia itu ibarat
Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh Herodes. Dia itu ibarat Elia, nabi yang dinantikan kedatangannya pada akhir zaman. Dia itu ibarat seorang nabi yang termasyhur dari zaman lampau. Ya, ternyata Yesus digolongkan ke dalam kelompok orang hebat. Tetapi tidak satu pun pendapat yang mengatakan bahwa dia itu Mesias. Lalu, saudara-saudari, apa reaksi Yesus terhadap pendapat umum itu? Ia tidak memperdebatkannya. Dia seolah-olah tidak mempedulikannya. Pendapat orang banyak, biarlah. Yesus sebenarnya tidak mau tahu pendapat orang banyak itu, sebab yang menjadi sasarannya ialah pendapat para muridnya sendiri. Maka Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua. Tetapi kamu, apa katamu? Siapakah aku ini? Pendapatmu sendiri bagaimana? Maka tampillah Simon Petrus. Dia berperan sebagai juru bicara rekan-rekannya. Dan dia katakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, jawaban Petrus itu pastilah diterangi oleh Roh Kudus. Tetapi jawaban itu tentu bukan hanya karena diterangi Roh Kudus. Sebagai manusia biasa, Petrus tentulah sudah melakukan observasi selama ini. Dia sudah memperhatikan karya Yesus. Dia sudah mendengar dan merenungkan segala ucapan Yesus. Yesus adalah seorang penyembuh. Yesus adalah seorang pengusir setan. Yesus adalah seorang yang penuh kuasa. Yesus adalah seorang yang memerdekakan dan menguatkan. Yesus sepenuh-penuhnya tertuju kepada keselamatan manusia. Yesus tidak peduli akan hidupnya sendiri, asal manusia bisa selamat dan bahagia. Nah, berdasar atas segala pengamatan dan permenungannya, Petrus sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Saudara-saudariku, berkat apa Petrus punya pendapat yang sedemikian maju? Tak lain tak bukan berkat iman. Ia berani mengimani Yesus sebagai Mesias. Ia tidak takut ditertawakan atau diejek, bahkan ditegur atau dikecam. Ia mengimani Yesus sebagai Mesias. Walaupun dia tidak tahu apa akibat langkahnya itu. Saudara-saudariku, Mesias adalah kata dari bahasa Aram. Mesias sama artinya dengan Kristus yang adalah kata bahasa Yunani. Maka Yesus Mesias sama artinya dengan Yesus Kristus. Mesias atau Kristus berarti yang diurapi. Maka
Sesungguhnya bila Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, hal itu adalah ungkapan iman. Dengan kata lain, Petrus sebenarnya mengatakan satu-satunya pribadi yang diurapi Allah dan dijadikan anaknya sendiri ialah Yesus. Satu-satunya pribadi yang dirindukan manusia sejak semula sampai akhir dunia ialah Yesus. Satu-satunya pribadi yang mampu dan nyata-nyata memberi kebahagiaan kepada manusia ialah Yesus. Satu-satunya pribadi yang patut diikuti dan dipatuhi manusia ialah Yesus. Satu-satunya pribadi yang benar-benar menyelamatkan ialah Yesus. Dialah harapan saya, dialah guru saya, dialah kecintaan terbesar saya, dialah kebahagiaan saya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mula-mula Petrus menjawab menurut pendapat orang-orang lain. Tetapi Yesus ingin agar Petrus mengungkapkan imannya sendiri. Yesus menginginkan jawaban pribadi. Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus menjawab menurut pengalamannya sendiri, menurut imannya. Iman memang memerlukan pengalaman pribadi. Iman bukanlah iman umum ataupun pengetahuan umum akan siapa Allah yang dapat dicari di dalam buku-buku, dalam pelajaran agama ataupun di dalam khotbah-khotbah. Iman adalah bersifat pribadi yang muncul dari dalam hati manusia yang terdalam karena merasakan sapaan Allah secara pribadi dalam hidupnya. Dalam hubungan dengan Tuhan, iman itu menuntut hubungan yang benar-benar pribadi dengan Tuhan. Dalam hubungan pribadi itulah Tuhan menyapa dan mencintai kita secara pribadi. Dan sekaligus kita menjawab cinta Tuhan itu secara pribadi. Dalam hubungan pribadi itulah Tuhan punya makna yang mendalam, yang biasanya sulit untuk digoyahkan. Saudara-saudariku, bila Tuhan hari ini juga bertanya kepada kita masing-masing, "Siapakah saya menurut Anda?" Kiranya bukan pada tempatnya lagi kita menjawab, "Tuhan, menurut orang tua saya, menurut suami atau istri saya, menurut guru saya, menurut tradisi nenek moyang saya, Engkau adalah ini, Engkau adalah itu," dan sebagainya. Yang diinginkan Tuhan adalah jawaban kita sendiri-sendiri. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan relasi dan penghayatan kita akan Tuhan dalam hidup nyata. Mungkin jawaban itu akhirnya sulit kita ungkapkan dalam rumusan yang lengkap.
Bisa jadi akhirnya seseorang hanya diam dalam kesunyian diri sambil tertunduk mengucapkan dengan iman, Tuhan, Engkau lebih mengerti apa yang ada dalam hatiku. Aku sungguh membutuhkan Engkau. Saudara-saudari, hanya jawaban yang keluar dari imanlah yang membuat kita mampu mengikuti Dia tanpa takut ditertawakan atau diejek, bahkan ditegur atau dikecam. Hanya jawaban yang keluar dari imanlah yang membuat kita mampu mengikuti Dia. Walaupun kita tidak tahu kemana kita akan dibawanya. God bless you.